Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini dulu hidup dalam gelap Tuhan. Tapi saat ini karena Engkau Tuhan, kami boleh berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap hari kami boleh mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Semua itu Tuhan tidak bisa kami balas dengan apapun Tuhan. Tapi kami mau bersungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan Yesus. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih syukur, urapi kami semuanya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah otoritas-Mu turun atas hamba-Mu. Dan kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus tidak pula dengan sia-sia, tapi membawa kuasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau buka di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Amin. Kita semua yakin bahwa Yesus ada di dalam kita. Amin, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa kita yakin sudahkah iman kita teruji. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempraktekkan iman? Iman percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Iman percaya kepada Tuhan yang tidak memikirkan segala sesuatu, apapun yang terjadi, tetap kita punya iman yang teruji. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan di dalam keadaan kita di Indonesia. Karena kita tahu sekarang rakyat sekarang ini tertekan. Betul? Nah, kalau saudara ngerti, dengar TV ya, sekarang ini tidak sedang baik-baik rakyat Indonesia. Tapi pemerintahan baik-baik semua, gendut-gendut semua, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa sekarang ini yang susah justru yang orang punya banyak duit. Loh kok bisa? Nah, saudara-saudara, orang yang banyak duit makin pusing, pajak makin tinggi, operasional pabrik-pabrik sangat menakutkan. Mungkin mereka tidak bisa meneruskan, mereka tutup. Ya, tapi saudara-saudara yang kekasih, rakyat kecil sekarang ini juga tertekan. Kenapa tertekan? Karena sebentar lagi sudah diperiksa penjual-penjual asongan, pedagang-pedagang bakso, pedagang-pedagang ayam, itu semuanya kena pajak. Pajaknya tidak sedikit. Nah, jadi sangat membuat kita pusing. Baiklah, kalau kita lihat sekarang, Indonesia dalam keadaan kurang baik. Sekarang ini lagi demo mahasiswa. Saya ini ya mengikuti doa sejuta umat ya di gereja. Jadi kita bayangkan yang demo-demo itu untuk siapa?
Untuk diri mereka sendiri atau untuk kita semuanya? Untuk kita semua. Tuhan, mereka mengorbankan ya segala sesuatu, mereka berdemo untuk kita nikmati. Saudara-saudara, sampai kalau kita berdoa, Tuhan, jangan ada satupun nyawa yang melayang, Tuhan. Kami mohon kepadamu, Tuhan, selamatkan Indonesia. Semua anak-anak itu milik kesayanganmu, Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman teruji itu dalam keadaan apa? Masa saudara dalam keadaan santai-santai? Iman teruji dalam masalah. Masalah itu besar atau masalah itu kecil, Tuhan mau menguji iman setiap kita. Saudara-saudara yang kekasih, iman pada saat pencobaan. Ya, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena ada banyak PHK sekarang ini. Saya sangat ngeri melihat Indomaret, Alfamart itu nanti seluruh Indonesia ini bakal ditutup. Bayangkan PHK berapa juta orang. Ini yang di daerah-daerah yang di luar-luar pulau sudah banyak yang ditutup. Mereka menangis, mereka ngomong, Pak, jangan ditutup, saya ini tulang punggung keluarga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman teruji dalam masalah, dalam proses. Karena kita tahu di Alkitab siapa yang tidak diuji imannya? Yang di Alkitab semuanya kita lihat, coba Hana. Nah, Hana diuji sama Tuhan di dalam 1 Samuel 1, ya, kalau saudara baca tentang Hana dan suaminya Elkana, terus Hana tidak bisa punya anak, akhirnya Elkana ngambil istri kedua yang namanya Penina, ya. Akhirnya Penina, wah, hamil terus, punya anak terus. Terus dia ngejek si Hana. Nah, ini kasihan. Saya lihat ini suami orang sudah diambil, sekarang istri pertama diejek terus. Bayangkan sakit hatinya kayak apa. Tapi dibilang apa? Kamu itu mandul, sudah selamanya tidak mungkin punya anak. Nah, saudara-saudara, tapi dia tetap fokus percaya kepada Tuhan. Kenapa saya bilang fokus percaya kepada Tuhan? Karena dia tetap berdoa. Berdoa sampai kayak orang mabuk, dibilang sama Imam Eli, kamu itu berdoa atau mabuk anggur? Komat kamit, gak ada suaranya. Aduh Pak Imam, saya mohon padamu kepada Tuhan bahwa saya kepingin punya anak. Imam Eli akhirnya mengatakan, ya sudah, terjadilah sesuai doamu. Saudara-saudara yang kekasih, lalu Hana bernasar, Tuhan berikan aku seorang anak. Kalau engkau berikan, akan kuberikan ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, berapa tahun kemudian Hana hamil dan dia menepati janjinya. Samuel yang masih disusui, dia sedih mungkin ya. Kalau kita punya anak masih disusui terus, wah habis ini disapih anak ini. Terus aduh kasihan. Nah itu hati seorang ibu loh. Saya lihat, kalau lihat ceritanya tuh kasihan. Akhirnya sesuai dengan nasarnya, si Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai Nabi Samuel itu secara luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, iman pada saat
saat proses itu harus teruji. Dia tidak mendengarkan omongan orang kanan kiri, omongan istri kedua dia tidak dengar, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan penuh kuasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saudara-saudara, iman kita semua diuji. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap percaya. Seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab, seperti Nabi Musa, Paulus, semua sebetulnya kalau dilihat tuh banyak sekali. Tapi saya ini kepingin ya cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Tapi saudara yang kekasih, itu tidak sedikit orangnya. Bayangkan sekitar 2 juta orang, apa ndak pusing Musa? Ya, mereka lapar, Musa terus diintimidasi. Kamu yang bawa aku, Tuhan yang suruh. Musa selalu bilang apa? Tuhan yang suruh. Kamu bawa aku keluar dari Mesir. Ternyata sekarang aku kelaparan. Akhirnya secara ajaib Tuhan menurunkan mana dari surga. Saudara-saudara, adakah hari ini mana dari surga? Kalau saudara percaya, masih ada. Keajaiban mujizat masih terjadi. Saudara-saudara, mana dari surga itu Tuhan berikan berapa tahun saudara? Halo? 40 tahun. Mana diberikan 40 tahun selama bangsa Israel dari Mesir hampir sampai perbatasan Kanaan. Jadi selama itu mereka dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita saat ini menghadapi sesuatu? Coba kita buka Keluaran 16 ayat 35. Bayangkan kita yang menghadapi masalah hari ini. Saudara yakin bahwa Tuhan memelihara kita? Haleluya. Keluaran 16 ayat 35, orang Israel makan mana berapa tahun? 40 tahun lamanya, tidak sebentar ya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu bukan cuma menyediakan mana, tapi burung puyuh Tuhan juga menyediakan, dan air pada saat kosong. Wah, bangsa Israel mulai bersungut-sungut lagi. Saudara-saudara, kira-kira pemimpinnya Musa sakit hati apa enggak? Jengkel apa enggak? Musa jengkel. Sampai akhirnya dia tanya, Tuhan, kalau tidak ada air Tuhan, ini gimana? Tuhan tolong Tuhan. Karena kalau tidak ada air, saya dilempari batu oleh bangsa Israel yang bersungut-sungut ini. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bilang apa? Tongkatmu mana yang dipakai untuk membelah laut, bro? Ayo itu pakai untuk apa saudara? Untuk apa? Nah, dipukulkan di batu berapa kali? Musa memukulkan 2 kali, padahal Tuhan tidak menyuruh 2 kali. Saudara-saudara, saking apa? Musa emosi. Dia emosi, jengkel di hadapan tua-tua. Dia pukulkan 2 kali, memang keluar air. Tapi melalui kejadian ini Tuhan marah kepada Musa. Saudara-saudara yang kekasih, saudara percaya bahwa
Musa itu memimpin 40 tahun itu tidak mudah, tidak gampang. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, kamu lihat, cuma bisa lihat tanah Kanaan. Tanah perjanjian kamu bisa lihat, tapi kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Tidak taat kepada Tuhan. Musa itu mungkin ya, kalau kita menggembalakan ya domba sekian aja sudah pusing ya Pak Tris. Bayangkan Musa 2 juta orang, 2 juta lebih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Musa secara jasmani tidak bisa masuk tanah Kanaan. Akhirnya Musa umur 100 lebih, dia meninggal. Tapi saudara percaya, secara jasmani dia tidak bisa masuk tanah Kanaan, tapi secara rohani saya percaya di dalam firman dikatakan Musa itu nanti bersama-sama dengan Yesus menjemput kita semuanya. Jadi Musa itu secara rohani sudah berada di surga. Tapi secara jasmani Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saudara bayangkan, tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Pada saat sudah hampir perbatasan, sudah hampir dekat, tahu-tahu Tuhan bilang, tak bisa. Kasihkan kepada Yosua. Nah, Yosua perjuangannya tidak seperti Musa. Tapi saudara-saudara, kira-kira Musa kecewa apa enggak? Ya, waktu itu rasanya, oh Tuhan, aku tidak boleh ya masuk tanah perjanjian. Tidak bisa. Nah, karena ketidaktaatanmu. Nah, di sini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ya, di mana ayatnya? Coba kita lihat Ulangan 3 ayat 25 sampai 27. Ulangan 3 ayat 25 sampai 27. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah. Nah, ini Tuhan yang memerintahkan Musa, naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara-saudara yang kekasih di sini, saya melihat aduh Musa punya salah sedikit, sudah tidak bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara-saudara bayangkan kita. Nah, berapa kali kita punya salah sama Tuhan? Kalau kita melihat Musa tidak kudus, ya, karena dia marah, dia emosi. Cuma marah, emosi, kalau diikuti terus tidak masuk kerajaan Allah. Amin. Jadi tinggalkan panas hati, tinggalkan emosi. Karena kita tahu mengikut Tuhan itu kelihatannya mudah, tapi tidak mudah. Nah, di sini saudara-saudara, kami melihat, aduh Tuhan, bagaimana keadaan kita. Nah, kita ini yang sering emosi, yang sering sakit hati, kita ini sering benci, macam-macam semuanya. Tapi saudara-saudara, hari ini kita dengar firman Tuhan, bebaskan rohmu, bebaskan pikiranmu, bebaskan hatimu, supaya engkau melihat, menikmati kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan cuma kita nikmati nanti di surga, tapi kerajaan Allah itu ada di bumi dan di surga. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kerajaan Allah di bumi, bagaimana keluarga kita, bagaimana kita merasakan bahagia, damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, kalau di dalam rumah tangga kita nikmati surga di bumi, itu indah. Suami istri itu jangan cekcok terus.
Ada seorang suami yang lapor sama saya, Bu, aduh, istri saya ini tidak bisa masak. Terus kenapa? Nah, saya bilang gini, lo kenapa tidak bisa masak, tidak mau masak? Iya, tidak mau masak, bikin Indomie aja blonyot katanya, ya. Oh, ya keterlaluan ya kalau bikin Indomie sampai kayak gitu. Nah, saudara-saudara, saya cuma bilang, apakah istri itu harus semua bisa masak? Halo? Saudara-saudara yang kekasih, ini istrinya ini penjahit. Punya penghasilan yang tinggi. Tapi masih dituntut loh. Nah, ini tidak bisa masak, bisanya Indomie blonyot. Saudara-saudara yang kekasih, saya bilang sama suaminya, kamu ini tidak bersyukur. Karena apa? Istrimu bisa kerja seperti ini. Itu talentanya orang tidak sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang dia tuh bisa jahit. Nah, saya tidak bisa jahit, ya. Nah, kalau kancing baju apa sobek apa yang jahit siapa? Ya Pak Edi. Nah, terbalik, ya toh. Nah, saudara-saudara, kalau suami istrimu bisa seperti ini, ya toh, bersyukur. Tidak harus masak. Bukan saya bilang ibu-ibu boleh tidak masak gitu ya, bukan, ya. Tapi saya dulu juga gitu karena saya gini. Dulu waktu pertama nikah itu selama bertahun-tahun saya ini tidak pernah mau masak, ya, selalu rantangan. Nah, rantangan itu kalau sini bosen, oh iya Patris, ya sini bosen, nanti pindah sini, ya pindah sini bosen, pindah yang sini nanti balik lagi, ya toh. Terus kadang-kadang ya suami itu jengkel apa enggak? Oh, Pak Edi jengkel. Enggak. Katanya enggak, bohong itu. Iya toh. Dia lapor sama mama saya. Mah, Eta itu gak mau masak rawon, katanya gitu. Terus, lu bukan enggak mau, aku gak bisa. Iya toh. Lu saya kerja kantoran. Berpuluh tahun saya kerja. Lu ngapain saya susah-susah ngulek rawon? Zaman dulu kan ngulek. Ya toh, zaman sekarang mau di blender, mau di, ya toh. Terus saya bilang, mama saya gini, sini lu. Terus apa? Saya bilang gitu. Lu ya orang medok gak pantas gitu. Gak pantas apa? Ya toh. Orang medok masa rawon naik gak iso. Loh, siapa yang bilang? Tuh, bojomu. Duh, Tuhan Yesus, saya ini jengkel ya. Saya jengkel digituin sama mama saya. Terus saya cuma ngomong gini, kenapa dulu kok tidak diajari masak? Nah, iya toh. Kenapa enggak diajari masak? Nah, sampai rumah pulang kira-kira saya garap apa enggak, Pak Edi? Nah itu ya. Jadi enggak semua ya. Saya punya anak 2 cewek. Yang satu yang gede itu seneng ikut, jadi saya sekarang bisa masak loh ya, bukan goblok terus, iya toh. Wah pinter pol. Jadi anak saya yang gede itu yang seneng masak. Loh anak saya yang nomor 2 itu ndak mau masak, tapi dia kuliah interior design, ya. Jadi dia seneng bikin rumah-rumah kecil-kecil itu, apa itu namanya? Ya, loh kira-kira saya bisa ndak bikin gitu? Ndak bisa, ya. Jadi anak saya itu dulu ya dia sambil kuliah dia bisa jual market. Nah, dia bisa jual market sambil kuliah, dia punya penghasilan. Loh satu market berapa? Saya bilang, wah lumayan 2 juta, ya 3 juta. Oh lumayan. Tapi dia enggak suka masak, ya sudah. Saya enggak nuntut gitu loh. Ya jadi
Iman seseorang ya kalau bersyukur sama Tuhan, enggak mungkin. Ini loh Bu, istri saya nih enggak bisa masak, dia pinternya bersolek. Nanti kalau enggak dandet katanya kepet. Iya toh? Kan repot. Iya toh? Nah, saya nih bukan bilang oh terus bela suaminya, enggak. Karena saya banyak pengalaman orang ini modelnya kayak apa, ini kayak apa, ya toh. Nah, makanya kalau sudah pintar masak, ndak usah pamer, ya, ndak usah sok-sokan, ndak usah resep itu disembunyikan, ndak usah. Dari zaman dulu saya nih kalau lihat orang-orang kuno, tanya, loh ini kok enak, iya toh, ini kok enak makanannya, apa bumbunya? Oh rahasia lah itu. Zaman sekarang nih ndak ada yang gitu, sudah itu kuno, ya itu sudah kuno. Karena apa? Saudara kalau mau bilang ndak bisa masak, di YouTube itu saudara mau apapun komplit. Saudara yang ndak bisa bikin kue, sampai ada teman saya ndak bisa bikin kue, sampai mahir bikin kue, dia sampai diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Mau kerja. Bukan orang, oh ya punya iman tok. Ada itu saudara saya. Dia jualan, ya jualan donat, jualan apa, tapi jual pastel ya. Terus dia minta doa supaya dagangannya laris. Karena selama ini dagangannya balen terus, kan kasihan. Ya, sudah kerja mulai jam 2 jam 3 pagi, nanti dijual terus kembali. Terus saya gini, tapi saya beriman katanya, percaya Tuhan memberkati. Ya memang Tuhan memberkati. Anak Tuhan tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Amin. Semua Tuhan memberkati. Tidak ada Tuhan tidak pilih kasih. Tapi sesuai dengan iman masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, dia itu tanya sama saya dikasih ini, dicipi donat, ya lumayan saya bilang. Dicipi pastel, Cita ini enak enggak, kata gitu. Saya mau ngomong apa? Mau bohong, enggak berani. Saya bilang gak enak jajanmu. Loh, merah mukanya, ya. Gak enak jajanmu. Karena apa? Aku ini seumur hidup, mulai kecil sampai tua umur 70, iya. Gak pernah makan pastel yang gak enak kayak gini. Loh. Terus kaget dia. Saya ini gini ya, kalau orang mau usaha itu usaha yang benar. Jangan barang tepung 1 kilo telurnya satu biji. Mana bisa? Itu pastel saya makan, aduh kelotak. Aku gak doyan. Loh, terus terang. Nah, apa saya mau bohong? Waduh, pastelmu enak, renyah, tapi kok ditaruh? Nah, ya toh, 1 cokot cukup. Saya bilang, kamu kalau jual kayak gini terus bangkrut. Ayo dirubah. Nah, betul? Jangan nanti bilang di mukanya, oh enak. Iya toh, pastelnya enak. Aduh kamu, nggak bisa seperti itu. Nanti dia tidak dibangun, ya, tidak dikasih semangat, dia tidak tahu salahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi kita ini jadi hamba Tuhan tuh repot, ya toh. Nanti dibilang tidak enak, oh menesel, sakit hati, ya toh. Terus anak saya ngomong gini, Mama ini ngomong cek kasari katanya. Loh bukan kasar, iya toh. Wene ya apa ciptamu? Gak enak, loh betul gak enak, iya toh. Loh kalau enak ya enak, iya mah ndak boleh ngomong gitu, ndak ada basa-basi, ndak ada. Tuhan itu kalau bilang apa? Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan loh dolak-dalik, ya bibirmu jangan ngomong sana sini yang tidak benar, tapi yaitu Tuhan mau yang benar. Nah itu saudara-saudara yang kekasih, jadi iman saat pencobaan itu luar biasa. Kalau kita sekarang mengatakan walau gunung-gunung tak beranjak apa?
tetap percaya. Itu yang nyanyikan Gracia. Anak kecil itu loh, ya Gracia itu kan buta matanya. Nah itu, makanya lagu ini dia pakai untuk dirinya sendiri. Walaupun masalah ini tidak beranjak, dia tetap buta. Tapi terus lagunya yang lebih terkenal itu apa? Lagu yang ini loh. Apa ya? Yang lebih, ada yang tahu enggak? Lagunya yang lebih terkenal ya. Itu bagus sekali lagunya. Nah, saudara-saudara yang kekasih saya lupa. Ya, padahal biasa dinyanyikan lagu itu, ya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita, melihat masalah kita, itu tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita boleh mendengar kesaksian orang lain, kita boleh melihat masalah orang lain. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ini hidup, bangun, tidur, sehat, ngucap syukur. Amin. Bisa bernapas, tidak pakai oksigen, ngucap syukur. Nah, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Nah, saudara-saudara, teman anak saya itu umur 40 tahun. Ya laki, sudah berkeluarga, punya anak 2. Tahu-tahu kena kanker. Kankernya dari kanker apa saya lupa, tapi kankernya itu setelah dipotong naik ke batang otak. Nah, di sini dia sudah ke Australia. Ke Australia habis 600 juta. Ya, tidak bisa sembuh, dia ke Cina. Habis 300 juta. Di sana juga tidak bisa mengoperasi batang otak karena takut. Dikembalikan lagi ke Australia sampai kurus kering. Ya, saudara-saudara, di Australia juga dikatakan apa? Kalau saat ini saya operasi, nanti 1-2 bulan kamu tumbuh lebih besar lagi. Nah, saudara-saudara, yang seperti ini mengerikan. Saya bilang, aduh, itu di Bali ya, anak saya kan di Bali. Saya bilang gini, kamu cari pendeta, biar didoakan. Ya, supaya kalau memang Tuhan menghendaki penyerahan sudah, kalau jalan-jalan, kalau sembuh mujizat. Saya bilang gitu. Terus, iya mah kasihan. Loh jangan cuma kasihan, harus ada tindakan loh. Ya, kita ini anak-anak Tuhan bukan enak-enakan kita ke gereja, tidak. Tapi Tuhan menuntut kita ini melayani itu yang kayak apa? Siap sedia kapanpun. Nah saudara-saudara, akhirnya dia cerita sama saya. Mas sekarang ini sudah di ICU, ya toh di ICU. Cuma kepingin, bukan kepingin makanan, tapi cuma kepingin ngelus istrinya gini loh. Loh, ini tangannya enggak bisa, sudah lemah tangannya. Nah, saudara-saudara, aduh kasihan. Terus jadi enggak bisa ngelus-ngelus. Enggak bisa mah. Cuma tangannya gini, habis gitu jatuh lagi. Ya paling ngelus-ngelus di kakinya, di pahanya. Saudara-saudara yang kekasih, itu peringatan untuk setiap kita. Suami-suami pernah ngelus-ngelus istri enggak? Halo? Lo diem semua toh? Enggak. Ya toh? Lihat tiap hari kadang bosen kok. Ya toh? Istri kok cerewet terus. Nah itu loh. Ya kadang-kadang ini loh. Ya. Apa ini? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu hati-hati. Kalau perkataannya positif, wah luar biasa menguatkan banyak orang. Tapi kalau perkataan negatif, itu saudara harus tahu bahwa itu dipertanggungjawabkan dan kita yang memakan buahnya. Sama juga kayak sekarang perbuatan. Mantu, ya, benci mertua. Saudara-saudara yang kekasih, teman anak saya tuh mertuanya baru kehilangan suami, ya. Terus dia takut masuk kamar, ingat suaminya. Nah itu, yang punya suami-suami sekarang ini disayang. Halo istri-istri, pernah enggak suami dilus-lus? Halo, lo diem semua toh?
Diam semua. Itu termasuk saya, termasuk Pak Edi. Nah, jadi, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, ini peringatan-peringatan untuk setiap kita supaya rumah tangga itu damai sejahtera, bahagia. Ada ndak orang yang dilus-lus terus, alah ini ada maunya, masa gitu? Ya toh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi kalau kita melihat itu suami sudah pergi baru, aku kangen. Nggak usah kangen sama orang yang sudah meninggal, nggak balik, betul? Balik apa enggak? Nggak balik, nggak usah dikit-dikit nangis, ya. Saya nggak seneng yang kayak gitu, ya. Kalau ya sudah dipanggil Tuhan ya sudah, kamu nangis-nangis dalam hati, nggak usah tiap di depan orang nangis-nangis suaminya dipanggil Tuhan, itu percuma, saya bilang. Apalagi kalau saya tahu jalan hidupnya, percuma. Di hadapan Tuhan air matamu tidak ditaruh di kirbat Allah. Amin. Karena semasa hidupnya kamu sia-siakan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, terus dia takut rumahnya gede, takut masuk kamarnya sendiri. Nah, sekarang punya mantu 3, mantunya digilir. Hari ini di rumah 1 minggu di rumah yang ini, 1 minggu sama mantunya satunya. Mah, ini sudah waktunya. Ayo mah pindah. Saya cuma gini, masa gitu? Iya. Terus mah, kalau masuk rumah sini harus bersih. Wah, daster tidak boleh bawa sendiri. Daster saya yang kasih. Dasternya mama jangan dimasukkan rumah sini. Aduh. Saudara yang kekasih, ini orang tuanya masih punya uang loh, kaya loh, mantunya sudah seperti ini. Terus saya bilang, mantunya itu lupa, orang Kristen apa bukan? Orang Kristen, nah ini loh, modelnya orang-orang Kristen yang kayak gini, ini yang jadi batu sandungan. Tidak bisa menjala jiwa. Kenapa ya? Ada orang Kristen tuh senengnya kalau lihat orang susah. Itu ada roh yang tidak benar di dalamnya. Tidak ada perubahan. Nah di sini saudara-saudara yang kekasih, mamanya terus bilang, aduh 3 mantuku jahat semua. Nah ini loh, mantu 3 jahat semua. Kenapa? Nah akhirnya dia kembali ke rumah ditemani sama anaknya. Nah ini contoh-contoh orang Kristen yang enggak beres, ya. Terus saya tanya juga, saya tanya sama anak saya, pasti morotuo iku jahat aslinya, iya toh? Pasti mertua ini cerewet. Makanya yang ada di sini perkataan-perkataan yang tidak penting tidak usah diucapkan. Tapi perkataan-perkataan yang membangun setiap orang itulah yang harus kita kerjakan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, iman pada saat pencobaan, kalau saudara percaya, Tuhan itu memperhitungkan semua. Masalah, proses yang kita alami, semua itu dihitung sama Tuhan. Pada saat saudara melayani Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini iman yang teruji. Pada saat melayani Tuhan, ada seorang pendeta, dia sewa tempat untuk gereja. Enggak tahu ya, saya cuma cerita di situ dia sewa tempat untuk gereja tapi jemaatnya sepi. Akhirnya terus dia tombok untuk gereja ini. Pada saat Covid lebih sepi lagi. Saudara-saudara yang kasih. Walaupun gunung-gunung tak beranjak, tetap percaya, amin. Dia tetap percaya bahwa kalau Tuhan nyuruh tidak pernah salah. Nah ini diproses sampai dia tinggal jam tangan. Tuhan bulan depan sisa jam tangan ini Tuhan. Nah tidak tahu jam tangannya mahal mungkin ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, pertolongan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Katakan amin.
Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu pasti sesuatu yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, dikirimlah seorang donatur sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus luar biasa melalui donatur ini, ya, ini gereja boleh berjalan dengan lancar. Dan akhirnya sekarang jemaatnya meludak sekarang ini. Kalau mau kebaktian itu antri. Jadi sebelum jam kebaktian, andai kata jam kebaktiannya jam 10, jam 9 ini sudah antri 1 jam orang di luar gereja. Karena nunggu yang keluar jam yang lebih pagi. Saudara-saudara yang kekasih, 5 kali kebaktian sampai kebaktian malam itu pun antri. Nah ini pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah ngomong pasti digenapi. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang gampang ingkar janji itu kita. Tuhan, nanti aku kalau diberkati Tuhan, aku mau berbuat ini, mau berbuat itu. Tuhan, setelah diberkati, apa yang kita kerjakan? Lupa ke gereja aja nanti. Oh sebentar aku ada pertemuan. Oh sebentar anakku minta ke mall. Oh sebentar anakku mau makan di sini. Nah ini loh. Kadang-kadang memang diuji sama Tuhan itu supaya kita ini benar-benar punya iman yang luar biasa. Jadi hidup ini jangan takut. Apapun masalah yang kita alami Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Dan kita percaya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalah di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari itu di tangan Tuhan. Saya pernah, anak saya bilang, "Mah, ini waktunya bayar, Mah. Waktunya bayar nota-nota ini, ya." Terus saya lihat waktunya bayar. Iya, terus mana uangnya? Loh, uangnya justru tidak ada. Dia tanya saya, "Mana uangnya?" Loh, saya bilang, "Loh jadi gimana ini kerjanya?" Itu tahun Covid, waktu Covid. Ya, itu berlanjut. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang saya juga gemetar. Iya toh? Tapi kalau saya rasa takut, rasa kayak putus asa, nanti anak saya lebih down. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sekarang hitungan berapa, ya, minusmu berapa. Nah, Tuhan bisa membuat yang minus jadi plus. Amin. Jadi surplus. Dari apa? Iman. Proses itu mendatangkan berkat yang melimpah. Bahkan kita percaya mahkota yang dijanjikan itu disediakan untuk kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, "Mah, ini harus bayar." Loh, bayaran, saya bilang. Loh, pakai apa? Loh, ya pakai uangnya Tuhan. Ya toh? Loh, mah enggak usah guyon loh, Mah. Loh, enggak pernah guyon saya bilang. Kerja ya kerja. Ya toh? Terus kalau bukan Tuhan yang bayar itu siapa? Tuhan Bapak kita. Betul? Tuhan itu Papa kita. Tahu keadaan kita, tahu masalah kita. Saudara-saudara yang kekasih, waktu itu ya perputaran utang kerja itu utangnya sampai M, ya. Saya sampai gini, "Tuhan, iki apa Tuhan? Bayar bunganya tok berapa puluh juta." Saya sampai gini, kadang-kadang gemeter. Tapi kalau sudah gemeter imannya rontok. Betul? Tapi aku tetap percaya. Walaupun pohon-pohon bunga tidak berbuah, tidak berbunga, tapi aku tetap percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama aku. Dan saat ini Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kenapa mesti takut? Wah, bingung sudah anak saya. Wah, mama ini main-main ya. Oh, enggak ada yang main-main, saya bilang. Itu sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita enggak cari manusia, betul?
Jangan cari pertolongan manusia, percuma. Manusia itu cuma hembusan nafas Allah. Tapi kita cari pertolongan dari Tuhan. Jangan cari yang lain. Saudara-saudara yang kekasih. Nah, tahu-tahu anak saya itu cerita sama anak saya yang besar. Ini kerjaan ini minus. Anak saya pasti gini toh. Loh, lah kamu ngitungnya kayak apa kerja kok minus? Gitu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ndak lama, paling ndak ya sekitar 2-3 minggu. Dia bilang, berapa utangnya? Loh, berapa utangnya? Disebutkan sama anak saya yang laki itu, sebutkan utangnya sekian, langsung di transfer di rekening, ayo bayar semua utang. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita tergeletak. 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya. Tuhan itu tidak pernah melihat anak-anaknya itu susah terus. Anak-anak harus hidup senang, harus bahagia. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Coba berikan tos kanan kiri, semangat gitu loh. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ayo semangat. Orang yang loyo itu ketahuan loh, ndak duit-duit loh. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Katakan jalan keluar 3 kali. Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Masalah saudara apa saat ini? Saudara tetap beriman percaya. Dulu saya pernah ada hamba Tuhan yang nubuat, kamu nanti dikasih Tuhan rumah besar. Terus saya responnya kayak apa? Nah, pernah ada orang menghina saya dulu, ya. Menghina apa? Kalau oleh omah gede, cecek guyu. Loh, saudara pernah tahu cecek ketawa apa enggak? Loh, menghinanya kayak gitu ya? Ya toh? Loh, Tuhan dengar enggak? Dibilang, loh dihina orang loh itu. Ya, cecek guyu katanya. Wah, ini langka ini. Iya toh. Kalau cecek sampai guyu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, waktu saya dinubuatkan, apa namanya itu? Kamu nanti dikasih Tuhan rumah besar. Amin, amin, amin. Saya katakan amin, amin, amin. Ya toh? Tapi saya bukan tiap hari harap-harap, mana Tuhan? Mana rumah besarnya Tuhan? Enggak. Tetap percaya. Tuhan itu kalau ngasih yang enggak masuk akal. Betul? Siapa mau mujizat Tuhan? Amin. Hari ini kau katakan, ya, butuhmu apa? Nah, kau katakan, aku percaya Tuhan. Engkau memberikan kepadaku sesuai dengan kebutuhanku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Pak Tris kan pernah ke rumah saya. Jadi waktu itu ya Pak Tris bisa menilai sendiri rumahnya kayak apa. Itu buat saya itu keajaiban. Gitu. Itu satu mujizat. Karena setelah kami membeli rumah itu, ya, kira-kira 1 tahun kemudian rumah itu naiknya bisa 5 kali lipat. Lah ini luar biasa, ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Saudara yang kekasih, ada seorang pemuda, Bu, aku doa no. Oh, doakan apa? Kamu sudah sukses. Ya, kamu sudah punya pekerjaan bagus, punya percetakan.
Loh enggak, saya minta doa. Doa apa? Minta pasangan hidup. Amin, saya bilang ya doa. Tapi saya lihat, gini loh. Bukan saya lihat dari atas ke bawah, enggak. Tapi saya lihat, kamu berapa kali ya cewek yang saya kasih, kamu waduh enggak cocok terus. Nanti yang ini, oh iki keirengan, ya. Nanti yang ini, oh ini ada lagi, tak bilang gitu, ya. Yang ini, waduh, terlalu pendek. Terus berapa kali saya kasih? Terus oh ya ini arek putih, ya, mulus saya bilang gitu. Terus gitu, wow AI pesek kayak gitu, loh, nah, sempurna, ya toh. Terus, lah kamu minta yang kayak apa? Ngaca dulu dong. Nah, kamu modelnya kayak apa? Iya, minta yang kayak artis. Meskipun duitmu akeh yo, orang mikir, iya toh? Mikir apa? Meneruskan keturunan, betul? Iya toh. Jadi dikasih cewek ini, cewek itu, terus gitu. Pelitnya ampun, iya toh? Cewek yang jalan sama dia buyar terus kenapa? Loh, buyar mana? Iya AI, soalnya apa? Aku iki cewek yo, duduk sembarangan katanya gitu. Bukan cewek sembarangan. Makan setiap makan makan tahu tek di pinggir rembok. Loh. Ya toh, nanti lo putih tahu tek bakso. Ya larilah saya. Nah, gitu. Terus saya pikir, oh ya, loh, masuk akal apa enggak? Loh. Ya toh? Kalau cewek-cewek minta sama Tuhan itu konglomeratnya Tuhan Yesus. Gitu loh, ya. Jangan yang memang benar punya duit, memang benar gini. Oh, elek jaluk sing ayu terus mangani tahu tek. Loh. Siapa yang mau? Iya toh? Nah, itu loh, kadang-kadang iman, aku beriman percaya. Ya toh, dapat cewek yang sekian. Loh, lihat dulu iman yang kayak apa. Jangan ngawur, ya toh? Nah, saudara-saudara yang kekasih, iman itu benar-benar memang saya kalau ngomong soal iman, aduh, iman yang tumbuh itu dari kecil tumbuh jadi besar. Jadi tenang, pikiran tenang, ndak takut, ndak bisa makan. Siapa yang takut? Waduh, bulan depan aku harus bayar nanti ini, ya bulan Juli anak harus masuk sekolah, bayar apa sekian. Itu urusan Tuhan semua, jangan diurusi, ya. Karena apa? Ya tetap pelayanan. Nanti Tuhan memperhitungkan semua apa yang sudah kamu kerjakan untuk Tuhan. Amin. Jadi tidak usah pusing, ya toh. Nanti anak boleh masuk sekolah. Itu tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah anak kita tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini hidup di dalam kemustahilan. Orang percaya harus hidup di dalam kemustahilan. Orang yang bilang tidak bisa, kita harus bisa ngomong oke. Nah, itu loh. Jemaat punya Tuhan. Saya percaya Tuhan, kalau kita percaya tempat ini penuh, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Karena Tuhan sanggup mengirimkan jemaat dari segala penjuru. Haleluya. Tidak akan pernah berkekurangan di tempat ini, tapi berkelimpahan. Pegang janji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan plek gini ya. Nah, yang semangat gitu loh. Masa cuma saya yang semangat? Haleluya, puji Tuhan. Ya toh, ayo hidup itu semangat. Ya toh, meskipun kadang-kadang semangat kok mulai mangan opo. Loh. Ya toh, burung di udara Tuhan pelihara. Ya toh, apalagi kita ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Burung di udara dipelihara, burung itu kerja apa enggak? Tuh kerja bu, kok enggak? Enggak boleh enggak kerja. Burung itu kerja, ya. Dia nyarikan buat rumah,
bikin sarang, ya. Terus dia nyarikan makan untuk anak-anaknya, untuk dia sendiri. Jadi jangan cuma burung di udara dipelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Lihat dulu burung di udara tuh gak ono yang males. Betul? Kalau kita manusia ini banyak yang males apa enggak? Gak berani ngomong toh? Banyak yang males. Ya toh? Jadi kalau males kerja, ya jangan bilang Tuhan tidak memberkati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini hidup tertib sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang males kerja, firman-Nya bilang apa? Sering loh ini saya ngomong. Ayo, yang males kerja, ojo dikasih makan. Betul? Itu firman Tuhan. Jadi anak kaum muda yang main HP terus, Indonesia nih saudara tahu, ya, pengguna HP tertinggi. Bayangkan kalau dihitung itu ya, menurut data, itu satu orang tuh satu hari bisa 8 jam. Gila, 8 jam tuh enggak sayang matanya. Ya toh, pengguna HP itu Indonesia tuh nomor 1. Makanya orang dari luar-luar itu yang bikin konten-konten itu berusaha pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Laris manis di Indonesia. Mereka yang dapat uang banyak. Kita yang cuma lihat terus ini, ya, kita yang boros uangnya. Nah di sini, saudara-saudara, Indonesia ini termalas di dunia nomor berapa? Nah itu. Makanya saya itu kadang-kadang malu. Ya toh? Malu kenapa? Kalau lihat orang di luar negeri itu ketahuan yang mana orang Singapura, mana orang Malaysia, mana orang Indonesia, orang Filipina, orang Jepang. Tidak usah tanya mana orang Indonesia, langsung itu orang Indonesia. Kenapa? Jalannya pelan, ya. Eskalator orang sana, eskalator itu bukan cuma kita diam di eskalator, gitu. Kalau kita kan gitu, orang sana nggak ada yang gitu. Eskalator itu dia jalan, jadi eskalatornya jalan, dia juga jalannya cepat. Itu orang luar negeri. Kalau dalam negeri sini, aduh kasihan, sudah ditengeri orang Indonesia tuh di mana-mana. Kalau ada piring sendok di pesawat hilang, kebanyakan ini sopo orang Indonesia. Nah itu terkenal Indonesia ini. Makanya jadi makanan empuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu saudara-saudara, tapi memang betul terkenal. Nanti kelihatan cuma sendok plastik ayu-ayu gitu ya, dilap tisu. Iya, tempat ini dilap tisu semua dimasukkan, iya toh, di tas. Kan sayang tasnya toh. Iya toh, untuk apa sih? Seperti ini untuk apa? Ini Indonesia nih gini. Gitu loh. Saya waktu berangkat tur ke Israel dulu, itu dibisiki sama tour leadernya. Tour leader ya, bukan dibisiki sama ininya, pramugarinya, bukan, dibisiki. Satu-satu, Bu, nanti kalau turun selimuti bawaan. Waduh, lah ini mau ke tanah suci diajari nyolong. Iya toh. Terus lah sebab kita nanti naik kuda itu buat lemek. Nah itu. Terus naik onta, iya kok naik kuda. Naik onta nanti, ya toh. Itu. Oh gitu ya. Ya habis gobloki dibawa. Iya toh. Bawa sampai kira-kira dibawa pulang ke Surabaya apa enggak? Bawa pulang, ya toh. Lo nyolong selimut, ya toh, mau ke tanah suci. Wah, saya gini, ini terus gitu. Selimut itu memang anget, meskipun tipis anget, ya. Itu enggak tahu kain flanel atau kain apa, saya enggak ngerti. Terus saya taruh di mobil. Jadi kalau saya kedinginan kena AC, saya pakai selimut itu. Tahu itu sudah berapa lama saya pakai di situ?
Tuhan tidak mau loh, ya. Terus saya ditegur, bakar selimut itu. Loh, kaget saya. Loh Tuhan, kok dibakar kenapa? Kamu nyolong. Nah ini loh, ya, nyolong. Hal kecil pun Tuhan tahu. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, saya bilang Pak Edi, ayo selimut ini dibakar. Nanti soal selimut itu diganti berselimut-selimut sama Tuhan. Saya bilang gitu. Benar loh, dibakar sama Pak Edi. Iya toh? Selimut, bed cover itu datang sendiri, saya tidak beli. Lah ini loh. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kita ini jangan cemas, jangan khawatir hari esok. Kalau kita sudah khawatir sedikit aja tentang hari esok, menandakan bahwa kita kurang percaya sama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita percaya, kita percaya hari ini kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Saya bukan cuma ngomong, tapi saya kepingin iman saudara itu makin bertumbuh. Ya, jadi saudara kalau iman bertumbuh, sudah tidak cari manusia. Iya, tidak cari manusia yang suka ini loh, habis nolong nanti cerita-cerita sana sini. Ya, nah itu saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu mau hidup kita ini tertib, percaya sama Tuhan saja. Maka hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Jadi kalau kita sekarang sebetulnya ini makalah saya ini ada 3 poin. Tapi saya kebablas baru nyampaikan 1 poin sudah jam 10. Ya. Jadi ini waktunya harus selesai. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kalau iman kita diuji pada saat kelimpahan? Ya, pada saat kelimpahan iman kita diuji. Ini sebentar, ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat kita punya segala sesuatu seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu tidak kekurangan apa-apa, dia kaya. Ya, sampai punya istri berapa itu? Kelihatannya 2, tapi sebetulnya itu 3, ya. Nah, yang satu, yang ketiga itu namanya Ketura, ya. Tapi saya tidak membahas itu, tapi membahas bagaimana Bapak Abraham mendapatkan seorang anak, dan anak yang sudah dikasih sama Tuhan itu pakai iman loh. Ia dalam kelimpahan tapi tidak punya anak, terus nanti hartanya dikasihkan siapa? Bingung. Nah, saudara-saudara yang kekasih, akhirnya singkat ceritanya umurnya sudah tua-tua, Sarah hamil. Terus saat ini saudara, saya cuma bicara ya, setelah Ishak umurnya sekitar 9-10 tahun, Tuhan bilang apa? Persembahkan untuk aku. Apa yang dilakukan Abraham? Saudara-saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat. Abraham sedih memang. Siapa sih yang tidak sedih punya anak baru 1 di usia yang sudah tua? Tapi setelah punya anak 1 diminta kembali. Nah, saudara-saudara, itu sulit dilakukan. Sulit sekali. Nah, oleh sebab itu saya pikir, aduh kasihan juga ya. Tapi dia taat loh. Ya, bawa anaknya ke dekat perapian, terus dia bawa kayu, bawa semuanya, aduh lengkap. Saya itu sedih kalau lihat si Pak Abraham itu. Coba Kejadian 22 ayat, oh ya, Kejadian 22 ayat 2-3 aja. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4, apa?
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia bilang apa? Kami akan sembahyang. Nah, yang lebih terenyuh lagi, Ishaknya tanya, ini korbannya mana, Pak? Ya, siapa yang dipersembahkan? Aduh, hati Abraham rasanya kayak hancur, ya. Karena apa? Yang dipersembahkan tuh kamu, Nak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, akhirnya pada saat sudah kayu dipasang, perapian dipasang, Ishaknya ada di situ, tapi Tuhan bilang apa? Abraham, jangan kamu persembahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketaatan Bapak Abraham mempersembahkan Ishak ini mendatangkan mujizat yang besar. Karena saudara, setelah itu domba yang dikorbankan dan Tuhan bilang apa? Malaikat Tuhan yang menyampaikan, ya, bahwa mulai hari ini keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Nah, inilah dari ketaatan Abraham, mujizat itu terjadi, saudara-saudara yang kekasih. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang kita diberkati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang tanya sama saya, Bu, saya ini judi. Loh, orang Kristen kok judi? Iya toh? Kamu kurang apa? Kamu hidupnya sudah tidak kurang apa-apa, berkelimpahan. Terus kalau tidak boleh judi, mana ayatnya? Wah, saya kaget minta ayat. Memang tidak ada ayatnya. Yang merokok bilang, oh merokok, mana ayatnya kalau udah boleh merokok? Nah, saudara-saudara, kita cuma jawab, kalau mau merokok kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Terus kalau judi, bagaimana kita menjawabnya? 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena, nah ini saudara-saudara, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jawabannya cuma satu. Ini loh, orang sudah diberkati masih judi, kepingin kaya, lebih kaya lagi, ya. Inilah bentuk dari keserakahan manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita sekarang ini berada di tempat ini, kalau kita sudah diberkati, terima kasih Tuhan. Berkat itu jangan cuma jatuh ke tangan kita, tapi berkat itu harus berputar. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah. Engkau tidak akan pernah kekurangan seumur hidupmu, maka saat ini kita percaya engkau tidak kekurangan, bahkan engkau hidup berkelimpahan. Jadi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus saat ini, karena iman kita ini iman yang teruji, dan kita yang ada di tempat ini tidak sia-sia cuma merengek-rengek sama Tuhan, tapi kalau punya iman yang besar, hidup kita bahagia, hidup kita penuh ketenangan, penuh kedamaian, karena kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Terimalah ya Tuhan setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan dan serahkan kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyatakan berkat dan segala yang terbaik dalam setiap kehidupan kami semuanya. Sebentar kami akan meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu. Kami membawa beberapa saudara di dalam doa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyelidik dan melihat hati kami.
adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Kami mendoakan dan menyerahkan Ibu Lena yang mengalami sakit. Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan Ibu Yuliani yang baru operasi kaki dan tangan karena kecelakaan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah dan memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Lewat obat-obatan yang diminum terjadi pemulihan dengan cepat. Sehingga anak-Mu boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami dan mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Ibu Noni yang besok Senin akan operasi tulang punggung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memakai para dokter dan para medis. Dan sesungguhnya adalah Tuhan yang memberikan hikmat dan mengoperasinya. Pemulihan dan kesembuhan terjadi dengan sempurna. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kalau hari ini Ibu Noni berangkat ke rumah sakit, kami percaya para malaikat Tuhan menjaga, menopang, memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman. Bapa, terima kasih. Semua anak-anak-Mu hamba serahkan kepada Tuhan. Dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan, Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk menghibur, memberikan kekuatan dan pertolongan. Bapa, terima kasih. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang hamba-Mu tidak menyebutkan nama, yang sedang di dalam pergumulan, kesulitan, Tuhan juga menjamah, menjangkau dan memberkati semuanya. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pribadi yang tahan uji. Kami tetap bertumbuh dan hidup dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik di tengah pencobaan, baik di tengah kelimpahan, baik di tengah segala musim kehidupan. Iman, pengharapan kami kepada Kristus itu nyata dan sempurna. Itu iman yang sejati. Memberkati akan hamba-Mu Ibu Pendeta Margareta. Tuhan memberikan hikmat pengertian, memberkati segala yang dikerjakan dan dilakukan bersama keluarga besar. Anak-anak, menantu, para cucu semua diberkati. Hamba-Mu menyerahkan Pak Edi dan Ibu Margareta. Boleh dipakai oleh Tuhan lebih hari lebih indah. Menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Tuhan, dan bagi keluarga besar. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjutkan rencana-Mu yang agung. Lanjutkan kehendak-Mu atas kehidupan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami akan bertemu minggu akan datang dalam ibadah yang penuh berkat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang terimalah jemaat Tuhan berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.